Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi materi kita kali ini. Nah, hari ini kita nggak akan bahas filsafat yang cuma nongkrong di ruang kelas yang sepi dan damai. Sama sekali nggak. Kita bakal membedah sebuah kisah epik tentang survival, tentang bertahan hidup. Coba bayangin sebentar, gimana kalau dunia yang kalian kenal tiba-tiba runtuh, batas negara hancur lebur, dan perang pecah di mana-mana? Terus kemana dong kita nyari kedamaian batin? Yuk, kita langsung lompat ke kisah nyata tentang gimana runtuhnya kekaisaran-kekaisaran besar ternyata melahirkan cara berpikir manusia yang benar-benar radikal tepat setelah eranya Aristoteles. Coba deh kalian perhatikan rentang sejarah yang supermasif di layar. Kita mulai dari kematian Alexander Agung di tahun 323 sebelum Masehi, lalu invasi Romawi, kemunculan Yesus dari Nazaret, sampai ke pemikiran Plotinus di abad ketiga Masehi. Ini bukan cuma deretan angka yang bikin pusing loh. Ini tuh kayak semacam peta jalan yang membuktikan bahwa setiap kali geopolitik dunia itu berguncang, arsitektur pikiran manusia juga ikut-ikutan bermutasi. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan fundamental yang pengen saya ajak kalian buat renungin bareng-bareng. Ketika sebuah kekaisaran itu runtuh dan dunia tradisional yang tadinya terasa aman tiba-tiba hancur berkeping-keping, kemana sih manusia mencari makna hidup dan kedamaian? Disitulah sebenarnya letak inti dari semua cerita kita hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, runtuhnya era Helenistik. Jadi begini. Setelah Alexander Agung wafat, kekaisarannya yang luar biasa luas itu terpecah belah. Terus apa hasilnya? Muncullah megasiti kosmopolitan kayak Alexandria di Mesir yang bisa kalian lihat ini. Tiba-tiba aja, berbagai gagasan dari Yunani, Yahudi, Persia, dan Buddha itu campur aduk jadi satu. Kalau dari segi intelektual sih, ini luar biasa banget ya. Tapi secara psikologis, buat warga biasa, jujur aja ini lumayan menakutkan. Jaring pengaman dari kota kecil mereka tuh hancur dan digantikan sama dunia global yang terasa asing, aneh, dan penuh ketidakpastian. Nah, menghadapi dunia yang tiba-tiba terasa nggak terduga dan berbahaya ini, kita memasuki babak baru, 3 aliran filsafat baru. Karena warga udah nggak bisa lagi mengandalkan negara untuk ngerasa aman, mereka akhirnya beralih ke dalam diri mereka sendiri. Coba perhatikan peta kota Athena kuno ini. Kalian bisa lihat lokasi taman tempat Epicurus mengajar dan juga Stoa atau serambi berlukis tempat Zeno dan murid-muridnya kumpul. Ini tuh bukan sekedar sekolah biasa loh. Ini lebih mirip kayak semacam bunker psikologis yang dibangun khusus buat ngajarin kalangan atas gimana caranya bertahan dari kecemasan emosional yang melanda mereka. Sekarang mari kita adu dua raksasa ini. Di sudut kiri kita punya Epikureanisme. Aliran ini yakin banget kalau kedamaian itu datang dari hal-hal simpel, kayak secangkir teh hangat, ngobrol sama teman-teman yang baik, dan yang pasti ngehindarin stres. Nah, di sudut kanan ada stoicisme. Mereka ini nemurin kedamaian dengan cara mengertakkan gigi, ngelakuin tugas dan kewajiban, dan menerima takdir alam yang kadang emang keras. Jadi, kita punya dua respons yang benar-benar beda banget untuk ngombatin rasa takut yang sama. Buat Epikuros, alam semesta ini sebenarnya cuma atom-atom yang saling bertabrakan di ruang hampa. Udah, itu aja. Nggak ada tuh dewa-dewa pemarah yang bakal ngehukum kalian dari atas awan. Dan kalau alam semesta ini murni cuma fisik, berarti ketakutan akan neraka atau hukuman setelah mati itu cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil. Menurut dia, kedamaian sejati itu cukup dengan menikmati sepotong roti bareng sahabat, jauh dari yang namanya drama politik yang beracun. Simpel banget kan? Sebaliknya, kaum Stoa justru melihat alam semesta ini kayak sebuah mesin raksasa yang digerakkan oleh hukum ilahi yang super ketat. Kalian nggak bisa ngubah nasib sama persis kayak anjing yang diikat ke gerobak yang lagi jalan. Pilihannya cuma dua, kalian bisa ikut lari dengan sukarela atau diseret secara paksa. Mau kalian miskin, dipenjara, atau kena musibah eksternal apapun, itu semua nggak akan bisa ngehancurin kalian. Asalkan kalian tetap mengendalikan satu-satunya hal yang benar-benar bisa kalian kendalikan, yaitu respons batin kalian sendiri. Terus masih ada opsi ketiga nih, yaitu skeptisisme. Kelompok ini sadar betul kalau panca indera kita tuh sering banget bohong. Contohnya, madu itu kerasa manis buat satu orang, tapi bisa kerasa pahit buat orang yang lagi sakit kan? Jadi, apa dong solusi dari mereka? Simpel aja, berhentilah berdebat soal kebenaran mutlak. Lepaskan kebutuhan kita yang kadang terlalu ngotot buat nyari kepastian. Tangguhkan aja penilaian kalian. Dan coba rasain betapa damainya pikiran saat kalian berhenti mencoba untuk selalu ngerasa paling benar. Nah, mari kita geser sedikit dan lihat gimana pemikiran ini berkembang saat lanskap makro berubah lagi di bagian Roma dan lanskap politik. Ketika Republik Romawi menaklukkan Yunani dan bertransformasi jadi kekaisaran global yang masif, filsafat itu nggak punya pilihan selain harus cepat-cepat beradaptasi.
Orang Romawi itu nggak peduli sama perdebatan abstrak soal atom-atom. Yang mereka peduliin adalah gimana caranya mengelola dunia yang luasnya ngebentang di 3 benua. Jadi, para pemikir kayak Cicero itu ngambil konsep stoikisme dan ngubahnya jadi semacam buku panduan manajemen dan moralitas sipil yang praktis banget. Filsafat sekarang beralih fungsi jadi alat geopolitik buat mempertahankan Pax Romana atau kedamaian Romawi. Tapi tahukah kalian, pergeseran yang paling radikal justru datang dari pinggiran kekaisaran. Kita masuk ke Yesus dan transformasi pemikiran. Ajaran Yesus dari Nazaret ini awalnya berakar pada monoteisme Yahudi. Tapi hal yang benar-benar bikin pikiran orang Yunani waktu itu korslet adalah konsep inkarnasi. Coba bayangin, gagasan bahwa Tuhan pencipta yang maha kuasa dan abadi bersedia ngambil wujud darah dan daging buat jadi manusia biasa? Wah, bagi penganut politeisme klasik Yunani, ide ini tuh bener-bener nggak masuk akal dan langsung menciptakan pergeseran paradigma yang luar biasa masif. Dan benturan antara dua dunia ini benar-benar memuncak saat Rasul Paulus tiba di kota Athena. Bayangin aja tingkat keberaniannya. Dia berdiri langsung di hadapan para filsuf Stoa dan Epikurean yang terkenal itu. Terus, dengan santainya, dia meminjam baris puisi kebanggaan kaum Stoa. Berbunyi, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, hanya buat ngebalik maknanya dan memperkenalkan versi Tuhan yang diajarkan Kristen. Jujur aja, ini tuh manuver diplomasi sekaligus konfrontasi intelektual tingkat dewa banget kan? Seiring gereja Kristen menyebar luas, mereka jelas nggak bisa ngehindar dari gesekan dengan filsafat yang udah ada sebelumnya. Kekristenan bertemu gnostisisme. Nah, saat gereja makin berkembang, mereka malah berhadapan sama bahaya yang datang dari dalam, yaitu gnostisisme. Gerakan ini semacam ngambil ide-ide Kristen terus membajaknya dengan konsep dualisme Yunani. Mereka ini mengklaim kalau dunia materi, termasuk tubuh fisik kita ini, adalah ciptaan yang jahat dan kotor. Para pemimpin Kristen saat itu harus bertarung habis-habisan melawan ide ini buat mempertahankan satu doktrin inti mereka, yaitu bahwa Tuhan yang baik menciptakan dunia fisik yang pada dasarnya juga baik. Sekarang, kita akhirnya tiba di klimaks cerita kita, akhir dari filsafat pagan. Tapi tunggu dulu, sebelum dunia kuno benar-benar memejamkan matanya, filsafat pagan nyatanya sempat ngelakuin satu perlawanan terakhir yang super megah, yaitu lewat Neoplatonisme. Di abad ketiga, seorang pemikir bernama Plotinus nyiptain sebuah hierarki realitas yang luar biasa rumit. Dia menelusuri segala sesuatu di alam semesta ini kembali ke satu sumber absolut yang dia sebut sebagai Yang Esa. Bisa dibilang ini adalah upaya yang cukup putus asa, tapi di saat yang sama juga sangat brilian dari pemikiran klasik untuk menciptakan teologi yang bisa menandingi daya tarik kekristenan yang lagi naik daun. Pada akhirnya, pertarungan gagasan yang panjang ini harus diputus oleh, palu politik. Kekaisaran Romawi saat itu udah sepenuhnya memeluk agama Kristen. Dan di tahun 529 Masehi, Kaisar Justinian mengeluarkan sebuah dekret yang cukup brutal. Dia menutup semua sekolah filsafat di Athena. Benar-benar ditutup total. Pintu-pintu institusi tempat bayang-bayang kebesaran Plato dan Aristoteles pernah mengajar digembok untuk selamanya. Suara filsafat pagan resmi dibungkam, dan kejadian ini mengantarkan Eropa sepenuhnya masuk ke pelukan abad pertengahan. Kisah epik ini ngebuktiin satu hal penting. Pikiran manusia itu nggak pernah benar-benar ada di ruang hampa. Dari mulai terpecahnya kerajaan-kerajaan besar sampai jatuhnya dekret seorang kaisar, filsafat dan cara kita berpikir selalu bermutasi sebagai insting kita buat bertahan hidup. Nah, pertanyaan yang tersisa buat kalian renungkan hari ini adalah, kira-kira gimana sih lanskap politik yang kacau balau di zaman kita sekarang ini secara diam-diam lagi mendikte cara kalian mencari makna hidup? Sesuatu yang layak banget buat dipikirin kan? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa lagi.